yang pertama. Ayat yang pertama sudah. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan pada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Saudara, Yosua, saudaraku, dengan bangganya saya melihat dia memperkenalkan Musa yang seperti ini. Ya. Karena Yosua tahu nilai daripada gelar yang diberikan Tuhan kepada Musa. Gelar yang Tuhan kasih sama Musa adalah, Musa itu adalah hambaku yang setia. Itulah sebabnya Yosua berkata, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan pada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hamba Tuhan. Ya saudara, saya tidak tahu seberapa mengerti saudara tentang kata ini. Ya. Seberapa punya penghargaan saya dan saudara kepada kata ini, saudaraku, kepada gelar ini. Tetapi buat saya, saudaraku, hamba Tuhan itu adalah yang pertama yang saya harus katakan, saudaraku, hamba Tuhan itu bukan cuma saya, tetapi setiap kita adalah hamba Tuhan. Ada amin, saudara. Tetapi saudaraku, kalau kita menilik lebih dalam tentang arti daripada hamba Tuhan, inilah yang Tuhan cari hari-hari ini dalam diri setiap orang percaya. Ya. Dalam diri setiap orang percaya, Tuhan lagi cari yang seperti ini. Ya saudara, nilai-nilai hidup yang seperti ini, karakter hidup yang seperti ini. Apa itu? Karakter seorang hamba Tuhan, nilai-nilai seorang hamba Tuhan. Itu yang Tuhan lagi cari dalam hidup saya dan saudara. Bisa bilang amin, saudara. Kalau saudara buka dalam Lukas pasal 1 ayat 38, saudara, Lukas 1 ayat yang ke-38, Ibu saudara. Lukas 1 ayat 38. Sederhana sebetulnya, saudara. Ya. Sama-sama kita baca ayat ini. Lukas 1 ayat 38. 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggal. Maria, saudaraku, memperkenalkan dan menyatakan dirinya bahwa dia adalah hamba Tuhan. Ketika apa? Ketika Tuhan bilang sama dia sudah lewat seorang malaikat bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak, yang dikandungnya itu adalah dari Roh Kudus. Saudara, dia tahu resiko-resiko yang dia akan alami. Dia tahu resiko-resiko yang dia harus hadapi. Dia tahu keadaan besok itu jadi buruk, saudara. Jangan kita berpikir bahwa, oh iya dapat sesuatu. Iya betul. Di dalam kemuliaan itu ada resiko-resiko yang saya dan saudara harus tanggung. Ketika saudara diangkat jadi pemimpin, maka ada kemuliaan benar, tapi ada tanggung jawab, ada resiko yang saudara harus tanggung. Amin, saudara. Bahwa dalam setiap kepercayaan, dalam setiap pengangkatan Tuhan dalam hidup saya dan saudara, juga ada tanggung jawab, dan di dalamnya ada resiko-resiko yang berat, yang besar. Musa diangkat jadi pemimpin bangsa Israel, hebat, luar biasa. Tetapi apa, saudaraku? Musa harus menanggung satu resiko yang gak ada habis-habisnya. Dicaci maki, disalah-salahin sama orang Israel, mau dilemparin batu. Salah sedikit langsung dikudeta, berusaha dikudeta dan lain sebagainya. Dan saya mau bilang, Maria tahu seberapa besar resiko yang dia akan tanggung, yang akan dia hadapi. Bahwa hari-hari biasa bukan hari-hari yang baik, hari-hari yang sulit. Kenapa? Tambah besar itu perutnya, tambah banyak perhatian orang, tambah banyak omongan orang, tambah banyak makian, tambah banyak fitnah, tambah banyak hal-hal yang menyakiti hati Maria. Kenapa? Karena dia sedang menjadikan diri menjadi seorang hamba Tuhan. Dan saya melihat begitu. Yang tadi saya katakan, Tuhan cari orang-orang yang punya hati seperti ini.
Dan Tuhan mempercayakan sesuatu kepada orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan tahu tidak mudah memiliki hati yang seperti ini. Tidak mudah untuk memiliki predikat seperti ini. Apa itu? Hamba Tuhan. Sekali lagi loh saudara, jangan bicara saya, ya. Ini kita sedang bicara kita semua, karena kita adalah hamba-hamba Tuhan. Imamat-imamat yang rajani itu bicara tentang hamba-hamba Tuhan. Ini saudara, ini sebuah predikat yang hebat, tapi di dalamnya juga ada tanggung jawab yang agak. Tapi sekali lagi, penekanannya pagi hari ini, Tuhan lagi cari orang-orang yang memiliki hati seperti itu. Dan seperti Musa memiliki hati hamba, ya, menjadikan dirinya, saudara, memaksakan dirinya, karena untuk jadi hamba Tuhan itu nggak gampang. Orang boleh menyebut saya hamba Tuhan, tetapi adakah saya ini hamba Tuhan di hadapan Tuhan? Karena untuk menjadi hamba Tuhan nggak gampang. Tapi yang saya lihat, seperti Musa diberikan sebuah kepercayaan yang besar sama Tuhan. Seperti siapa lagi saudara? Seperti tadi yang kita baca, Maria diberikan kepercayaan besar sama Tuhan. Kenapa? Karena Allah menemukan dalam diri orang-orang ini ada hati hamba Tuhan dalam diri. Saya harus katakan juga, kalau kita mau memiliki sesuatu, mendapatkan sebuah kepercayaan, yang saya lihat begini, enggak dipercayakan kepada yang lain, hanya kepada orang-orang ini saja, hanya orang-orang tertentu saja. Tapi memang tidak gampang. Untuk menjadi seorang hamba Tuhan akan dipercayakan sesuatu yang besar yang tidak diberikan kepada orang. Tetapi saya harus bilang juga, enggak gampang. Seperti Musa mesti tetap komitmen dengan panggilannya, walaupun ada rasa lelah, ada rasa penat, ada rasa muak, saudara, maaf. Menghadapi bangsa Israel, nggak bisa kesalahan dikit. Salahnya siapa? Musa yang kena salah. Marahnya sama Musa. Salahnya sama siapa? Musa lagi yang dikejar. Gampang. Dan kalau kita lihat kasusnya Maria, saudara, Maria untuk dia menjadikan diri menjadi seorang hamba Tuhan, betul dipercayakan sama Tuhan untuk mengandung bayi Yesus. Allah sendiri, saudara. Tapi apa, saudara? Hari-harinya kemudian nggak jadi mudah. Kita seringkali berpikir begini, kalau saya jadi hamba Tuhan, besok-besok, kegelapan menyingkir, sinar pagi bersinar, mentari pagi bersinar, lalu ada bunga-bunga yang bermekaran. Semakin kita berkomitmen menjadi seorang hamba Tuhan, saya tidak nakut-nakutin, tapi semakin gak gampang perjalanan hidup kita. Saya percayalah ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Amin. Tapi ini saudara, ini yang kita belajar. Nanti Maria melihat kemuliaan Allah yang luar biasa. Tapi apa? Hari-harinya, saudaraku, paling tidak, memang tidak sepanjang hidup kita. Saya harus katakan tidak sepanjang hidup kita. Tetapi ada masa-masa yang berat yang kita harus lalui. Ada masa-masa kritis yang kita harus lewati untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Paling tidak 9 bulan, saudara. Maria harus menanggung rasa tatapan orang, saudara. Zaman dulu, zaman sekarang aja, ya saudara, zaman sekarang aja kalau ada yang begini, habis tuh. Zaman sekarang, zaman modern, zaman milenial, zaman apalagi sudah zaman apa ya? Zaman majunya teknologi, bahkan zaman bobrok. Zaman dulu enggak gitu. Apalagi siapa? Maria terkenal wanita hebat. Wanita yang takut akan Tuhan. Masalahnya gini, tapi kan itu kan mengalir dari Roh Kudus. Siapa yang ngerti sudah? Siapa yang ngerti? Siapa yang mau paham?
Masalah itu kan antara malaikat Tuhan sama Maria. Bahkan kalau saudara mau tahu, kalau saudara lihat di firman Tuhan, Yusuf saja ketakutan, Yusuf saja hampir meninggalkan ini Maria. Makanya dalam mimpi Tuhan bicara sama Yusuf, jangan tinggalkan istri. Yusuf saja bingung, Yusuf saja kelebekan sudah. Apalagi Maria. Perut tambah gede. Dia harus tanggung resiko omongan keluarga saja. Aduh, nggak semua keluarga kita bisa ngerti keadaan kita loh, saudara. Ya, nggak semua keluarga kita bisa menerima kekurangan kesalahan kita. Dan buat mereka kan ini sesuatu yang lacur ini, saudara, ini nggak benar. Sampai hamil gitu. Loh, siapa bapaknya? Makanya ada cerita tentang Kana. Orang kalau mau kawin itu pesta gede-gedean. Mana pestanya? Sebagai seorang wanita, saudaraku, saya pernah dengar ada perempuan yang dambain banget, pakai baju pengantin, ya kan? Pakai baju pengantin, masuk ke gereja, kayaknya tuh sakral banget. Dan itu yang diidam-idamkan, pakai baju pengantin. Ya saudara, di rias, saudara. Maria dapatin itu loh, saudara. Yang itu juga jadi impiannya, itu juga jadi kebutuhannya, saudara. Pengen, saudara, ngalamin itu. Pengen menikah lalu dipestain gede-gedean. Ada orang-orang yang tepuk tangan, kasih selamat, ucapan selamat. Ini nggak ada. Ayo. Bisa nangkep nggak? Ketika pun dia sedang mengandung bayi Yesus, ketika pun dia sedang bekerja sama dengan surga, tapi kan masalahnya nggak semua orang bisa nangkep, bisa mengerti. Dan bukan ucapan selamat yang dia dapat, saudaraku, ya, bukan ucapan selamat, bukan ucapan kekaguman orang. Aduh, kamu hebat ya Maria. Nanti iya. Tapi saat itu, saudara, paling tidak 9 bulan dia, sebuah waktu yang nggak habis-habis ya, kayaknya lama banget. Orang ejek, munafik, perempuan gila, ya saudara. Kenapa? Karena Maria sedang jadi seorang hamba. Jangan cuma lihat hamba Tuhan dari penghargaan Tuhan, dari penghormatan Tuhan, dari jabatan yang Tuhan kasih. Tapi untuk jadi seorang hamba Tuhan, ini harus siap memiliki hati yang mau dihancurkan. Hari-hari ini orang pengen jadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena ngelihat, hebat, gagah. Yang saya bilang zaman dulu, mana mau orang tertarik jadi hamba Tuhan. Sekarang pengusaha, bahkan konglomerat mau jadi hamba Tuhan. Kayaknya ada kebanggaan tersendiri. Kayaknya ada pride, ada kemuliaan yang sendiri yang. Tapi tahukah saudara nilai seorang hamba Tuhan? Harga dari seorang hamba Tuhan. Bukan sesuatu yang gampang. Seorang hamba Tuhan itu bukan cuma tentang jago di mimbar. Kita seringkali kagum kalau sudah melihat hamba Tuhan yang pintar khotbah. Ya. Walaupun kadang-kala suka ambil bahannya orang atau bagaimana ya saudara. Saya itu hamba Tuhan. Saya itu messenger. Saya itu pembawa pesannya Tuhan.
Saya nggak boleh jiplak punya orang. Saya harus bisa nangkep pesan Tuhan walaupun sederhana. Saya harus bagikan maksud. Saya bukan seorang messenger. Kalau saya dengerin pesan orang, saya jiplak, lalu saya bilang, ini Tuhan bicara sama saya, saudara. Ini pesan Tuhan buat saudara. Saya harus dapat sendiri, saudara. Nggak apa-apa, ya. Saya memang nggak pintar. Saya sederhana sekali menyampaikannya dengan bahan-bahan yang sangat sederhana. Ya, saya juga mau pintar, saudara. Tapi saya nggak pintar, gitu. Ya, nggak paham. Ya. Tapi saya bersyukur, saya belajar untuk menyampaikan sesuatu yang bukan dari orang, original dari saya sendiri yang Tuhan kasih. Dan saya bagikan itu sama Bapak Ibu Saudara. Karena kita ini hamba Tuhan tuh, aduh, nilainya bukan tentang bagaimana dia ada di panggung, ya, gagah, rapi, ya. Apalagi sekarang di GSPD udah pakai itu tuh, apa namanya? Stola. Kayak penari, saudara. Stola tuh punya arti lah. Orang buat gagah-gagahan, pakai stola. Ya, minta stola, ya sudah saya buatin stola. Apa itu stola? Apa itu stola? Stola tuh gambaran dari kuk. Kalau lembu sapi itu, saudara, yang kalau membajak ditaruh kayu, diikat kayu di sininya, diikat, itu stola. Orang berpikir itu, saudara. Orang berpikir buat gagah-gagahan. Ya, aduh, kayaknya keren banget kalau sudah pakai stola. Kayaknya sing blesak jadi ganteng. Enggak, tetap baik. Ya. Bahkan sebetulnya itu semakin mengingatkan saya waktu saya pakai stola. Saya sih nggak suka pakai stola sih. Ya, lucu kayak. Harus mengingatkan pada setiap hamba Tuhan waktu pakai stola lagi apa? Ya, karena stola itu mengingatkan kita ini seperti lembu yang lagi membajak. Membajak bukan buat dirinya sendiri, tapi buat membajak apa? Buat tanah pemilik daripada si lembu itu. Kadang kala kita bekerja, kadang kala kita melayani buat kepentingan kita, buat kegagahan kita, buat popularitas kita, buat kebanggaan kita, buat kita semakin ternama, tersanjung. Tolong kita, ya saudara. Intinya gini, yang Tuhan mau bilang begini sama saudara. Kalau Tuhan menemukan hati hamba itu ada pada saudara, jangan takut. Karena ada, Pak, pasti ada sesuatu yang besar yang Tuhan percayakan kepada saudara. Ada amin, saudara. Amin. Ada sesuatu yang tidak diberikan kepada orang lain, hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki hati. Kenapa? Karena terbukti orang yang punya hati hamba tuh nggak akan curi kemuliaan Tuhan, nggak akan menyalahgunakan apa yang dipercayakan. Dia akan mengerjakan seperti apa yang menjadi mau Tuannya, tujuan Tuannya, agenda Tuannya, bukan agendanya si lembu itu. Hamba. Dia akan bekerja, dia akan melakukan banyak hal bukan buat kepentingan hamba, buat kepentingan diri sendiri hamba itu, tapi buat kepentingan Tuhan. Sehingga Tuhan semakin dipermuliakan lewat hidup kita. Ada amin, saudara. Kepentingan Tuhan dan Tuhan diuntungkan lewat apa yang dikerjakan oleh hamba. Iya dong, saudara. Kalau saudara punya asisten rumah tangga, maka nggak bisa dia lalu memposisikan sebagai nyonya di rumah saudara. Iya kan? Sebagai tuan di rumah saudara, nggak bisa. Saudara akan usir sebutuh-butuhnya saudara sama orang ini, sepintar-pintarnya orang ini, setergantungannya saudara sama orang ini, saudara akan singkir orang. Kenapa? Karena dia sudah masuk pada area yang dimana dia nggak boleh lakukan.
Kalau dia perempuan, dia seperti jadi nyonya besar di rumah. Kalau dia laki-laki, dia seperti jadi tuan besar di rumah. Hamba itu mengerjakan apa yang menjadi kepentingan Tuhannya, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bagian yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, kita melihat ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ayat 6 dan ayat yang ke-7, Saudara. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau. Pesan Tuhan sama Yosua sekarang kita lihat, ya, karena sekarang tanggung jawab memimpin bangsa Israel merebut tanah Kanan ada di pundaknya Yosua. Dan Tuhan bilang sama Yosua, ya saudara, ada banyak pesan saudara dalam ayat 6 dan 7, tapi saya tekankan hanya pada bagian pertama saja. Kuatkan dan teguhkanlah hati. Dalam bahasa yang lain bilang begini, jadilah kuat. Jadilah kuat. Saudara, dua hal ini juga yang Tuhan mau pesankan sama kita. Jadilah kuat dan berani. Artinya pantang mundur, pantang menyerah. Dua hal ini yang seringkali ketika tekanan datang, ketika himpitan datang, ketika situasi berubah dari baik jadi tidak baik, maka seringkali ini nih saudara, kita jadi satu pribadi yang sekarang lemah. Makanya firman Tuhan, jadilah kuat, kuatkanlah, kata dalam bahasa dalam terjemahan Indonesia. Kuatkanlah, jadilah kuat. Artinya begini, jangan biarkan kelemahan menguasai kita. Amin. Amin, saudara. Karena kalau kita nggak kuat, kita pasti lemah. Cuma dua. Kalau kita biarkan kekuatan itu menurun, maka apa? Kelemahan yang naik. Kalau keberanian ini menurun, maka apa? Ketakutan yang muncul. Hidup seperti itu ternyata. Dan bukan seorang pahlawan kalau apa? Kalau dia tidak pernah menguatkan diri. Bukan seorang pahlawan kalau dia biarkan ketakutan menguasai diri. Makanya firman Tuhan ingatkan sama kita, saudara, bahwa hidup ini adalah seperti orang berperang. Ayub katakan hidup ini adalah seperti orang berperang. Dalam terjemahan yang lama dikatakan hidup ini seperti orang yang sedang berperang. Dan dalam peperangan itu modal kita dua. Kita harus menguatkan. Kita harus menguatkan tiap hari. Seorang tentara dia harus menguatkan, apalagi dalam medan perang dia harus menguatkan. Dan dia nggak boleh dikuasai sama yang namanya ketakutan itu. Hari-hari ini, saudara, ini hari-hari mencekam. Saya tidak tahu, saudara sudah bisa lewatin belum? Ya, maksud saya, hati saudara, ya pikiran saudara sudah bisa melewati belum? Atau yang kedua, ekonomi saudara nih, dagang saudara, bisnis saudara udah kemarin kan berantakan ya saudara, nggak stabil. Ya ada orang yang malah naik sih, puji Tuhan. Tapi mungkin saudara ada orang-orang yang tergoncang gitu. Tergoncang ekonomi saudara, pendapatan, bisnis saudara tergoncang. Saya nggak tahu saudara sudah bisa melewati nggak? Ya. Walaupun nggak seperti kemarin, tapi sudah mulai stabil gitu. Dan ini nggak gampang, karena itu berpengaruh banyak hal.
Tapi Tuhan mau ingatkan sama saya dan saudara pagi hari. Ya saudara, sebelum kita memasuki Jumat Agung, sebelum kita memasuki Paskah, ya saudara, ada pesan firman Tuhan buat saya dan saudara. Jadilah kuat. Amin. Jadilah kuat. Sama-sama bilang sama saya, jadilah kuat. Jangan biarkan kelemahan ini menguasai. Saya harus jujur, saudara. Ketika tantangan datang, kelemahan berusaha untuk masuk, menerobos. Dan kalau kita biarkan, dia akan menerobos dan menduduki hati kita. Dia akan menguasai hati kita. Dan dia akan buat ciut hati kita, mengkerut hati kita. Tapi kita nggak punya pengharapan lagi buat hari depan. Kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa, saudara. Kenapa kita kuat? Karena kita percaya Dia Allah Immanuel yang tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Kenapa kita harus tetap beranikan diri kita? Nggak boleh keberanian ini digantikan posisinya dengan ketakutan. Bukan masalah nekat, bukan masalah nekat. Ya saudara, Tuhan juga nggak boleh kita nekat, nggak boleh. Tapi ini masalah berani. Berani itu artinya yang saya katakan tadi, tidak mengizinkan ketakutan itu menggantikan keberanian, menggantikan posisi. Saya tidak tahu kenyataan apa yang sedang saudara hadapi hari-hari. Mungkin saudara bilang begini, Pak Gem, tapi gimana ya Pak Gem? Situasinya kayaknya situasi akan berubah-ubah. Tapi kalau kita biarkan kelemahan menguasai kita, ketakutan menguasai kita, maka situasi yang jelek itu akan terus berkepanjangan dan kita tidak akan bisa mengatasi keadaan itu. Bahkan keadaan itu akan menguasai hidup kita. Tolong kita saudara pagi hari ini, biar firman Tuhan ya kita dengar memberikan kekuatan buat saya dan saudara. Sekali lagi, saudara, periksa hati kita, periksa hidup kita. Saya juga harus periksa, adakah hati hamba itu masih ada sama saya, sehingga Tuhan masih pantas untuk mempercayakan banyak hal dalam hidup saya, menitipkan sesuatu kepada saya. Kenapa? Karena Tuhan masih menemukan hati hamba itu ada sama saya. Karena sekali lagi, Tuhan tidak akan percayakan sesuatu yang besar kepada orang yang tidak memiliki hati hamba. Kenapa? Berbahaya. 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 Dia akan merasa ini miliknya. Dia akan merasa ini punyanya. Dia akan merasa ini hak. Berbahaya. Akan terjadi penyalahgunaan, akan terjadi penyelewengan kekuasaan. Kalau apa? Kalau Tuhan berikan kepada kita dan kita nggak punya hati hamba, berbahaya. Dan yang kedua, kuatkan dan teguhkan. Jangan biarkan kelemahan dan ketakutan, kekhawatiran. Saya nggak takut Pak Gem, saya cuma khawatir ada bahaya. Ya. Khawatir itu adanya takut sekarang. Kalau kita biarkan kekhawatiran, maka dia akan bermutasi menjadi apa? Menjadi roh ketakutan di dalam diri saya dan saudara. Mari kita menyembah.